Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon ingin melakukan wawancara atau observasi terkait tema leasing perampasan secara paksa kendaraan bermotor. Ya. Kami latar belakang kami melakukan wawancara ini karena awalnya berasal dari mata kuliah Pancasila tentang keberlanjutan gaya hidup. Nah, kami mengangkat tema ini karena kami mendapat info berita dari Radar Cirebon bahwa warga-warga atau masyarakat Cirebon di sini tuh banyak yang terkena kasus ini, Pak. Ya. Nah, kami ingin mengetahui lebih lanjut untuk untuk dijadikan sebuah data dan sebuah informasi, dan juga kami ingin melakukan kampanye, Pak. Kami mau buat video kampanye. Jadi setelah ada data kami bisa membuat kampanye. Oke. Yang pertama, jika debt collector melanggar aturan, apakah leasing ikut bertanggung jawab secara hukum? Oke, jadi gini ya, dalam perbuatan pidana itu ada yang menyuruh, ada yang melakukan. Debt collector ini kalau disuruh, berarti juga yang menyuruh bisa kena gitu. Jadi orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan sama-sama bisa diproses hukum. Ada lagi? Kira-kira itu masuknya berapa tahun penjara tuh, Pak? Kalau ancaman hukuman itu jika melakukan perampasan di jalan ya, kalau di KUHP itu berarti kan ke pasal 368. Ancaman hukumnya yang jelas di atas 5 tahun. Ya. Terima kasih, Pak. Yang kedua, lanjut ke nomor 2. Apakah boleh jika seorang leasing ini melibatkan pihak ketiga seperti mata elang dan debt collector? Ya. Jadi dijelaskan ini dulu ya. Fidusia itu adalah adanya kesepakatan dua belah pihak antara kreditur dan debitur. Nah, diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia yang mengatur hak kepemilikan atas dasar kepercayaan. Nah, ini kan awalnya ada kesepakatan yang satu membeli kendaraan karena dia tidak punya uang cash, maka kerjasama dengan pihak leasing atau pemberi pembiayaan. Nah, jika satu pihak, kebanyakan pihak debitur ya yang melakukan manifestasi ingkar janji, karena ada kewajiban debitur itu untuk membayar cicilan. Satu buah kendaraan yang paling banyak di masyarakat itu kan motor ya. Umpamanya DP-nya 1 juta. Nanti tiap bulannya debitur itu harus punya kewajiban harus nyicil. Tergantung kesepakatannya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nilainya tergantung nanti kesepakatan itu kan ada. Mungkin masing-masing leasing tentunya mungkin ada berbeda lah sedikitnya. Sehingga si debitur itu kan bisa milih leasing mana yang kira-kiranya dia menguntungkan dia. Nah, tadi kalau umpamanya debiturnya ini melakukan manifestasi ingkar janji, dia tidak tidak membayar kewajibannya, harusnya ada mekanisme, bukan melibatkan pihak ketiga. Ada, dia melalui gugatan. Kalau itu pidana ke polisi, kalau perdata ya ke pengadilan. Nah, lanjut apa kan ininya penjelasannya? Lanjut. Nah, di dalam Undang-Undang Fidusia ini yang dikatakan pidana itu kalau nggak salah hanya 2 pasal, pasal 35 dan 36. Pasal 35-nya yang mengalihkan jaminan fidusia tanpa izin dari pemberi fidusia.
Contoh, Mas kredit motor. Ya. Tanpa izin dari leasing, Mas alihkan ke temennya nih. Nah, biasanya yang terjadi itu si yang nerima pengalihan itu dia tidak akan bayar, sehingga rugi buat leasing. Itu tidak boleh, bisa dipidana. Yang kedua, jika dia memberikan keterangan yang tidak benar. Contoh, motor ini aslinya untuk si A, tapi dalam pendaftarannya ngakunya untuk si B. Contoh tadi, motor ini aslinya untuk Mas ini, tapi dalam pengajuannya Mas ini gitu loh. Karena mungkin Mas ini sudah di backlist mungkin kan, sudah kurang benar, sehingga pihak leasing ini ACC. ACC apa? Karena ini masih bersih. Jika diketahui oleh leasing ternyata untuk orang lain, tidak akan diberikan. Itu bisa pidana. Jadi inti dari pertanyaan tadi, apakah boleh pihak leasing memakai mata elang atau pihak ketiga? Nggak boleh intinya. Ya. Ada lagi? Lanjut ke nomor 3. Syarat-syarat apa saja sih Pak? Atau surat apa yang harus diberikan kepada hukum agar bisa mengambil kendaraan dari masyarakat itu sendiri? Kan tadi kita sudah Bapak sudah menjelaskan dari bentuk pelanggarannya. Nah, ini protokolnya Pak dari pihak leasing sendiri. Dari leasingnya, Iya. yang pertama tentunya ada perjanjian leasing tuh ya. Kalau kita itu kan ada perjanjiannya. Iya. Nah di situ yang kedua, bukti kalau dia itu nunggak. Kan ada somasi bisa apa? Bahasanya SP tak? Surat peringatan tahu bahasanya. Iya. Nah bukti itu. Yang ketiga itu ada sertifikat fidusianya. Nah perlu diingat di sini, sertifikat fidusia itu kekuatannya sama dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan berarti dia bisa melakukan pengambilan. Nah, di sinilah menjadi multi tafsirnya di sini. Sehingga ada gugatan ke MK. Kalau begitu leasing boleh dong ngambil langsung berdasarkan sertifikat fidusia tadi, karena kekuatannya sama dengan putusan pengadilan. Karena multi tafsir tersebut ada gugat ke MK, terbitlah putusan MK nomor 18 PUU strip 2009 tentang eksekusi jaminan fidusia, yang intinya di dalam putusan MK ini pihak kreditur itu tidak boleh mengambil secara sepihak apabila debiturnya ini tidak secara sukarela mempertahankan. Ya. Beda ceritanya kalau debiturnya ini secara sukarela mengakui bahwa dia itu ingkar janji atau investasi, begitu pihak leasing menjelaskan Bapak nunggak sekian, kendaraan akan ditarik secara sukarela, boleh, berarti sertifikat fidusia tersebut berlaku untuk melakukan pengambilan. Tapi kalau debiturnya tidak secara sukarela, tidak memberikan, tidak setuju, harus melalui proses gugatan ke pengadilan. Nanti yang melakukan penyitaannya adalah dari pengadilan jurusita. Nah, posisi polisi di mana? Polisi itu hanya mengamankan saat terjadinya penyitaan. Tujuannya apa? Untuk mengamankan baik kepada yang akan melakukan penyitaan maupun kepada yang disita. Jadi kita posisinya netral, hanya untuk keamanan. Nah, ada lagi? Oke, lanjut Pak. Kami ingin menanyakan datanya ya Pak. Berapa persen sih Pak masyarakat Cirebon yang terkait kasus ini? Kalau boleh dalam 1 bulan ataupun 1 tahun bisa ada berapa kasus? Kalau ini masalah itu kebetulan kita kan bagian hukum ya. Datanya ada di reskrim, saya nggak bisa jawab. Ya, saya ini kalau sikum mungkin di masyarakat ini masih awam ya.
tingkat Polres namanya Sikum, seksi hukum. Nah, Sikum itu singkatan seksi hukum. Poldanya Bidkum, bidang hukum. Mabesnya Ditkum, divisi. Tugasnya 2. Kasih hukum tuh kan hanya bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Kalau nyari data, karena kita tidak menerima memproses dari masyarakat, datanya ada di reskrim. Lanjut lagi. Kalau ada masyarakat yang melaporkan tentang pengambilan kendaraan secara paksa oleh Ya. debt collector, Ya. bagaimana pihak kepolisian menanganinya? Otomatis penanganan polisi sesuai dengan prosedur. Ya. Ada diatur mungkin di KUHP, di KUHAP, ya KUHP menjerat tentang perbuatan pelaku. Kalau KUHAP itu mengatur tata cara kita beracara. Dipertegas lagi di Perkap, Peraturan Kapolri nomor 9 2001 tentang penyidikan tindak pidana. Di situ ada aturannya, harus proses lidik dulu. Lidik naik sidik. Otomatis kalau ada orang laporan pasti diterima, tapi harus melalui prosedur dulu. Lidik proses lidiknya ini mengumpulkan bukti dan keterangan untuk menentukan apakah ada nggak perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana. Itu lidik. Kalau sidik untuk membuat terang suatu perbuatan pidana. Kalau sidik ini kan untuk mencari siapa pelakunya, gitu. Kalau ada laporan masalah udah pasti, itu udah pasti di apa namanya, diproses. Tapi ada aturannya juga, terkecuali tertangkap tangan. Tertangkap tangan ini jangankan polisi, masyarakat kalau umpamanya ada maling boleh nggak ngamankan? Boleh ya, tapi kalau ada aduan, polisi mau mengamankan seorang harus ada surat perintah penangkapannya. Nah, logikanya kalau ada suatu kejadian, oh Pak nggak ada surat perintahnya, kan lari orangnya kan. Jadi pada saat tertangkap tangan boleh. Gitu.